langsung aja saya mau mengundang Mbak Sani Primajuwita, Head of Merchant Acquisition FastPay. Ini sebenarnya rekan sejawat saya ini ya. Mbak Sani, sudah siap Mbak Sani dari Bali? Kita mau ngobrol-ngobrol langsung mengenai solusi yang mungkin Cafe juga bisa tawarkan. Tapi sebelum ngomongin itu, mungkin Mbak Sani bisa ceritain nggak sih sebenarnya apa aja sih Mbak situasi yang saat ini terjadi karena ada COVID-19 juga, tren belanja online ini jadi gimana ya Mbak? Atau mungkin dari tahun ke tahun hingga saat ini terjadinya pandemi ini Mbak? Ada materi juga ya Mbak Sani ya? Oke. Ya, ada. Halo semuanya, apa kabar? Oke, Ya. thank you Kina. Tadi langsung jumping aja ya teman-teman ya. Terkait dengan situasi sekarang ya, kita tahu bahwa pandemik Corona COVID-19 ini bawa banyak dampak di semua sektor sih sebenarnya, termasuk sektor perekonomian. Nah, kalau kita misalnya melihat situasi tren belanja online saat ini dan sebelum-sebelumnya, tren belanja online ini tiap tahunnya meningkat. Terus kita juga bisa lihat pergerakan pasar online di Asia Tenggara. Indonesia ini termasuk salah satu daftar teratas, ibaratnya kayak salah satu pilihan lah top 10 di mata investor. Nah, dengan harapan tingkat pertumbuhan di Indonesia ini mengalami kenaikan 4 kali lipat. Nah, terus kenapa tiap tahun itu meningkat e-commerce pergerakannya? Ini ada 4 faktor menurut saya. Satu, ada pertumbuhan pendapatan per kapita atau penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia di kelas menengah ini sudah meningkat. Terus kemudian yang kedua, meningkatnya penetrasi internet. Jadi kalau bisa kita lihat sekarang sudah banyak paket-paket internet yang dijual, itu cukup membantu juga. Terus kemudian banyaknya produk handphone yang bermunculan sehingga setiap orang sudah punya smart mobile. Lalu ketiga, ini salah satu penunjang juga terjadinya peningkatan transaksi belanja online di Indonesia. Adanya banyak pilihan pembayaran online. Kita tahu ada sekarang bisa bayar pakai kartu kredit, virtual account, ada e-wallet seperti OVO dan GoPay. Terus yang terakhir menurut saya adalah maraknya investasi teknologi e-commerce di Indonesia. Nah, dampak dari pandemi COVID-19 ini mempengaruhi juga di sektor usaha mikro kecil dan menengah atau kita sebutnya UMKM. Namun dengan kondisi seperti saat ini, menurut saya jangan patah semangat sih buat teman-teman. Justru ini bisa menjadi peluang buat kalian para UMKM, baik yang baru mau mulai berbisnis ataupun yang sudah memiliki bisnis saat ini, untuk bisa melancarkan bisnisnya. Kenapa? Ini bisa jadi momentum buat kalian. Dan karena di saat seperti ini justru UMKM itu bisa menjadi andalan, menjadi pahlawan di tengah krisis COVID-19 dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat juga. Karena UMKM ini adalah salah satu penggerak perekonomian sekitar dan bisa menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini ada 63 juta unit usaha mikro dan ada 783.000 unit usaha kecil. Jadi ini udah cukup besar banget. Kenapa saat ini pemerintah itu sedang mengupayakan sektor UMKM ini tetap berjalan? Kita bisa lihat jumlahnya cukup besar ya. Dan saat ini pemerintah lagi menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Tentunya kita berharap dengan adanya program ini bisa mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Oke, siap Mbak Sani. Nah berikutnya mungkin ketika UMKM ini ingin berjualan online, mungkin awalnya belum jualan online, apa aja sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Mungkin tadi sudah ada dari Sitebit. Selain itu, apa lagi nih Mbak?
Oke, nah ini aku pas banget nih. Jadi aku mau sharing sedikit tips and triknya. Untuk teman-teman yang mau buka usaha online, dari offline ke online, dan atau yang sudah existing juga, tips and trik menghadapi situasi saat ini, menurut saya yang pertama adalah buatlah rencana bisnis yang baik. Jadi pada waktu kalian memulai satu usaha itu jangan hanya sekedar bisnis jualan A udah banyak nih kayaknya bakal bakal karena toko sebelah rame jadi kalian ikut-ikutan. Jangan seperti itu. Jangan hanya berdasarkan emosi sesaat. Buat rencana bisnis dengan baik mulai dari menetapkan target pelanggan kalian. Kenali dan pahami betul target pelanggan kalian itu siapa. Coba hitung ulang kembali kebutuhan, modal, dan penjualan. Kalau penjualan sekarang menurun, modal juga harus diturunkan. Jangan memaksakan untuk memproduksi atau menjual barang dengan kuantitas yang sama di saat sulit seperti ini. Terus jangan juga menaikkan harga karena kalau misalnya sekarang dengan kondisi sulit seperti ini kalian naikin harga, itu juga akan membuat penjualan menurun. Nah, kemudian menurut saya yang harus diperhatikan lagi adalah mengubah bisnis model menjadi digital. Saya tahu ini sepertinya kelihatannya secara tulisan kelihatannya gampang ya, tapi memang harus dilakukan dengan tekun sih teman-teman. Nah, jika selama ini kalian mengandalkan bisnis dengan tatap muka atau istilahnya masih harus ketemu dengan customer, coba sekarang ubah ke platform digital karena sudah diterapkan namanya working from home atau stay di rumah aja. Nah, kita bisa beralih ke platform online yang ada website seperti Sitebit tadi yang sudah bisa membantu memberikan sarana platform digitalnya. Kemudian dari segi pembayaran juga kurangi pembayaran cash on delivery atau uang tunai. Kalian bisa beralih ke pembayaran digital. Lalu terapkan work from home secara efektif. Nah, seperti yang udah dihimbau oleh pemerintah, pelaku bisnis ini disarankan untuk memberlakukan work from home sampai situasi membaik. Gimana sih caranya menerapkan work from home yang efektif? Saya yakin memang tidak semuanya teman-teman UMKM ini bisa menerapkan work from home secara keseluruhan ya. Pasti masih ada yang harus buka toko. Nah, ini ada tipsnya. Jadi kalau misalnya yang bisa melakukan usahanya di rumah, satu, misalnya kalian mau pantau tim kalian atau karyawan kalian, gunakan aplikasi yang sudah tersedia. Masih banyak kok yang free untuk menghitung absen, memonitor kinerja karyawan, kemudian minta karyawan kalian untuk membuat laporan harian. Kalian bisa menggunakan komunikasinya melalui platform yang sudah platform chat yang sudah tersedia seperti WhatsApp, Line. Ini untuk berkomunikasi secara lancar kepada tim kalian. Kemudian yang biasanya kalian meeting di lokasi satu tempat usaha yang sama, coba dibikin jadwal meetingnya sekarang secara online, atur jadwal meeting yang teratur. Mungkin seminggu sekali kalian ngumpul bareng seperti saya dengan tim saya, seminggu sekali. Kalau tiap hari saya juga bosan ya, Bekina ya. Terus, nah, kalau teman-teman yang belum bisa menerapkan work from home secara efektif, ini juga masih ada tipsnya sih. Ada satu, mungkin kalian bisa sediakan masker dan hand sanitizer untuk karyawan kalian. Kemudian coba kalian atur jadwal shift operasionalnya secara bergantian. Yang terakhir, ingatkan karyawan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Ya, jaga higienis kualitas produk jualan kalian. Nah, ini saya mau sharing lagi tipsnya, gimana sih agar bisnis tetap berjalan sukses walaupun di rumah aja. Berdasarkan pengalaman kita di lapangan, ternyata untuk membuat satu bisnis itu perlu menciptakan satu experience belanja yang menarik atau yang nyaman di customer kalian. Nah,
paling penting adalah kalau kalian sudah punya toko online atau ibaratnya kalian punya account di sosial media seperti Instagram, Facebook. Nah, kalau misalnya ada yang belanja terus kemudian admin kalian atau mungkin jawabnya agak lama, pasti kan customer marah. Kemudian mungkin barang yang di-display juga tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan yang ternyata sudah ada di belakang. Ini akibatnya adalah menurut pelanggan, aduh toko ini itu ribet banget deh, jawabnya lama, stoknya nggak pernah update. Nah, jangan sampai kalian ciptakan pengalaman belanja di customer kalian seperti itu. Itu is very fatal sih buat saya. Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan adalah satu, prioritaskan pengalaman pelanggan atau pengalaman customer kalian berbelanja di toko kalian. Contohnya, kalau saya bikin ini mikirnya dari end to end ya, dari depan sampai ke belakang. Saya akan berpikir bagaimana saya meng-create satu produk itu mulai dari packagingnya. Packagingnya harus menarik, kemudian yang pasti sesuai dengan budget ya, kemudian harus higienis dan ramah lingkungan. Saya akan create produk itu menarik sehingga atau unik sehingga lain daripada yang lain. Kemudian saya akan untuk masalah harga, nah ini kalian juga harus tentukan harga yang kompetitif, tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah. Jangan karena kuantitinya kecil terus harganya juga jadi murah, jangan seperti itu. Pikirkan kualitas pelanggan. Kemudian sediakan saran servis seperti WhatsApp, ada nomor admin lah ya di account kalian untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau orderan dari customer kalian. Lalu ada sediakan platform pembayaran online seperti tadi saya sebutkan di depan. Kemudian yang terakhirnya kalau customer sudah bayar, terus habis itu pasti mereka mau barangnya cepat dikirimkan. Nah, gunakan layanan jasa logistik di sekitar kalian atau bisa dipakai yang sekarang banyak juga digunakan oleh e-commerce lainnya dengan ojek online. Oke, nah Mbak Sani mungkin aku potong sedikit. Kita mau ngomongin lebih ke transformasi digitalnya kali ya saat ini. Dimana mungkin kita tahu juga di sini penontonnya banyak pemilik atau owner dari UMKM yang mungkin belum semuanya jualan secara online go digital. Nah mungkin bisa lebih diceritakan nggak sih Mbak saran atau tips and triknya untuk mendukung para UMKM ini, gimana sih caranya untuk go digital dan lebih tentang online payment-nya bisa di-sharing lagi Mbak, seperti apa solusinya yang mungkin bisa ditawarkan oleh FastPay? Oke, di segmen UMKM ini memang pasti masih ada teman-teman yang jualannya masih offline ya. Ini saya skip ke sini ya. Jadi saya mau sharing sedikit nih, kalau kalian mau memiliki usaha online, walaupun belum punya platform atau masih menggunakan sosial media platform seperti Instagram, terus kemudian Facebook, kalian masih tetap bisa jualan online dan terima pembayaran online pun juga bisa. Dengan apa? Nah, ini dengan menggunakan FastPay. Jadi FastPay ini sendiri, kami ini adalah perusahaan penyedia sistem pembayaran online yang dimana menjembatani antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara online. Kalau kalian jualannya di Instagram tapi pembayarannya masih manual, itu belum bisa disebut sebagai perdagangan online karena online itu kan order online, bayar online, ya kan, terima resipnya juga online, kemudian baru package-nya dikirim. Nah, FastPay ini sudah memiliki izin lisensi Bank Indonesia. Kita yang pertama di Indonesia. Jadi bisa dikategorikan bahwa satu, perusahaan kita very secure, aman, nggak usah diragukan lagi keberadaan kami, karena sudah under BI. Kemudian untuk pengamanan kita punya channel credit card ya. Jadi kita wajib memiliki sertifikasi internasional namanya PCI DSS. Ini untuk pengamanan. Nah, kemudian FastPay sendiri sudah membantu kurang lebih 20 kategori
industri di Indonesia. Kita melayani dari Sabang sampai Merauke. Merchant kita sudah 1.800 merchant di Indonesia, dan channel kita channel terlengkap. Jadi compare to the other gateway, kalau teman-teman daftar ke kita satu kali sudah mendapatkan semua pilihan channel pembayaran. Nah ini partnernya FastPay, jadi ada semua bank, rata-rata bank besar, kemudian ada gerai, toko gerai, ada e-wallet, yang terbaru ini ada namanya credit card digital payment seperti Kredico dan Aku Laku. Mbak mau nanya dong Mbak, ini sebenarnya FastPay ini penerima pembayaran online apakah cuma dari websitenya si toko itu sendiri atau gimana ya? Kalau nggak punya website gimana nih Mbak? Ya sebenarnya FastPay bisa terintegrasi. Kalau kalian sudah punya website, kita bisa integrasikan ke website kalian. Nah FastPay dengan Sepit juga sudah bekerja sama. Nah kalau belum punya website, nanti kalian bisa pakai fitur kita namanya FastPay Billing atau Payment Link. Nah, apa sih itu FastPay Billing? Jadi kita create produk ini untuk membantu para UMKM bisa terima orderannya offline tapi bayarnya online dengan cara daftar, kita akan kasih user ID dan password. Nah, contoh misalnya Mbak Kina belanja di Instagram saya, beli satu, terus habis itu biasanya kan japri tuh balik lagi ke WhatsApp nih. Mbak Sani, Mbak saya mau pesan sepatunya 2. Oke Mbak, sebentar ya, 100.000. Oke, kemudian saya akan create invoice tagihan 100.000 itu di dalam dashboardnya FastPay. Lalu saya tinggal copy link tersebut dan saya bisa kirimkan ke WhatsApp-nya Mbak Kina. Nah, Mbak Kina nanti klik link tersebut, langsung bisa bayar. Contohnya seperti ini nih. Oke, ini tanpa perlu harus punya website berarti ya Mbak ya? Bisa tetap mengirimkan invoice online. Betul. Nanti Mbak Kina terima invoice-nya seperti ini nih yang ada ini tagihannya ya. Ya, tinggal klik pay here lalu diarahkan ke halaman pembayaran. Kalau sudah masuk duitnya, artinya sukses, nanti Mbak Gina akan menerima email notifikasi. Jadi kalian udah nggak perlu namanya minta Kak ya Kak kirim bukti transfernya, udah nggak perlu seperti itu. Kita udah cut semuanya. Kita akan berikan solusinya dengan email notifikasi secara real time. Jadi saat itu bayar, sukses, si pembeli terima notifikasi, dan sebagai penjual juga akan terima notifikasi. Terus nggak perlu lagi cek mutasi rekening manual satu-satu. Itu akan buat proses orderan kalian ke pengiriman kalian pasti berarti lama. Ada dashboard-nya gitu ya Mbak ya maksudnya ya? Untuk penjual melihat apakah tagihan yang tadi dikirimkan sudah dibayarkan atau belum? Ya, kita teman-teman nggak perlu khawatir nih. Gimana caranya saya tahu kalau memang dia sudah bayar, atau hari ini transaksinya berapa sih orderan saya yang sukses sama yang gagal. Nah, kita akan sediakan dashboard untuk semua teman-teman di sini yang sudah nanti akan bergabung dengan FastPay. Di dashboard tersebut itu live real time 24 jam, kapan aja kalian cek bisa. Di situ kalian bisa tahu hari ini masuk orderan ada 10. Dan kalian bisa lihat mereka bayarnya melalui channel apa saja. Jadi ini bisa jadi bahan materi kalian untuk next-nya. Oh ternyata klien saya itu banyak yang bayar melalui payment channel A gitu ya. Besok-besok kalau gitu saya bikin lagi deh promo dengan misalnya setiap pembelian 100.000 menggunakan channel ini mendapat potongan 10.000 seperti itu. Nah di dashboard ini pun juga kalian bisa memonitoring semua bentuk report transaksi dan settlement. Oke. Nah mungkin untuk terakhir nih Mbak, karena waktu kita mepet, dari Mbak Sani dan juga dari FastPay, dukungan apa sih yang diberikan secara nyata khususnya untuk mendukung para UMKM nih di masa pandemi ini? Baca ada promo apa Mbak? Oke. Kebergembiraan ya, Mbak Kina, buah manis ada ekstra. Beda produk kita. Agak garing ya, tapi ya udahlah. Jadi gini, di tengah krisis seperti ini, FastPay tuh seneng banget kita
mau membantu para UMKM ini untuk maju. Salah satunya dengan menyediakan tools FastPay Billing ini. Ini kalian bisa daftar gratis, ya, nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya tahunan. Cara daftarnya pun juga gampang. Nanti akan ada link yang bisa kita sharing di sini. Nah, terus kita mau membantu para UMKM ini untuk bisa go online semuanya. Jadi kita akan berikan diskon 15% untuk peserta webinar ini yang daftar. Dari April sampai dengan Juni kita akan berikan diskon transaksi 15%. Jadi mahal nggak ya, atau kira-kira ini bakal memberati operasional saya atau enggak gitu. Kalian jangan khawatir karena kita akan memberikan harga-harga spesial juga untuk UMKM. Berarti kalau mau tanya-tanya bisa langsung hubungin siapa nih Mbak? Mungkin bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau mendaftar untuk mendapatkan FastPay Billing ini mudah banget kok teman-teman cara pakainya. Oke. Kalian bisa kontak tim FastPay. Kalian bisa chat ke, ini ada 3 nama tim FastPay, ada Vincent, ada Nella, ada Ali. Mungkin bisa dicatat dulu teman-teman. Nah, nanti kalian daftarnya bisa melalui link di bit.ly, saya aja ya, _daftar FastPay. Syaratnya apa? Simple, 1, KTP, kedua, NPWP, ketiga, siapkan buku rekening tabungan. Nah, buku rekening ini bukan berarti kalian foto terus kemudian kalian kirim ke kita, enggak. Kalian wajib memiliki rekening. Kenapa? Kita nanti semua transaksi yang terjadi di online tersebut, kita akan cairkan dananya ke rekening kalian. Nah, pencairan dananya pun juga nggak lama. Ini cukup H+1, tergantung dari channelnya nanti kalian daftarin. Siap, mantap Mbak. Jadi silakan teman-teman bisa langsung WhatsApp ya ke 3 nomor di sini. Aku sudah ketikin juga di kolom chat. Dan juga bisa daftar kalau yang sudah ingin mendaftar bisa langsung di bit.ly/daftar FastPay. Terima kasih Mbak Sani, kalau gitu aku cut karena nanti kita lanjut lagi di sesi tanya jawab. Berikutnya kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Ganda dari Cube. Mas Ganda juga akan sharing 1 poin lagi untuk bagaimana UMKM bisa memperlengkapinya. Kalau tadi sudah punya website ataupun yang belum punya website tapi mau terima pembayaran online bisa disupport oleh FastPay. Terakhir sudah ada Mas Ganda di sini. Mas Ganda akan sharing. Hai Mas Ganda, akan sharing ke kita, ini ahlinya iklan online nih di Indonesia. Bener Mas Ganda? Yes. Boleh, silakan langsung ya Mas. Mulai aja Mbak. Aku coba sharing screen dulu ya. Oke. Ya, sebentar. Sudah terlihat kah? Sudah terlihat Mas. Yes. Selamat siang semuanya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Kina. Bapak Wakil Bupati Tegal, Pak Sabilillah Ardi, Ibu Suspriyanti, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Tegal, yang saya hormati Mbak Asri Marwa dari Sidepit, Mbak Sani Pisma dari FastPay. Terima kasih sudah mengundang kami untuk join dalam session kali ini. Dan terutama teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung dalam online session ini. Yang paling penting sebenarnya adalah mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, karena bukan hanya Indonesia yang sekarang kondisinya sedang terkena pandemi COVID-19, tapi juga seluruh dunia sekarang sedang high alert. Impact-nya di kami, di Cube, ini sudah 4 minggu, artinya ini minggu kelima kami WFH, atau istilah kerennya kerja dari rumah lah ya. Tapi kalau sekarang ini karena kondisinya asisten rumah tangga pada mudik, ya akhirnya kerja bakti, sekaligus kerja untuk profesional, sekaligus juga kerja untuk bersih-bersih di rumah atau nyuci, cuci piring dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan semua itu, kondisi itu tidak menyurutkan kita untuk memberikan yang terbaik untuk hari ini. So, kalau kita ngomongin impact-nya, seperti apa sih sebenarnya impact dari COVID-19 ini ke ekonomi secara garis besar sebenarnya, seperti yang dijelaskan oleh Suspriyanti tadi, Ibu Suspriyanti, bahwa mungkin tahun ini pertumbuhan ekonomi akan minus dari pemerintah, dan itu memberikan efek yang paling terasa adalah buat kita, buat UKM. Nah, kalau kita lihat lagi impact yang kedua, dan menurut kami ini sangat menarik karena banyak sektor-sektor usaha, banyak
pebisnis atau UKM yang kemudian beralih bisnisnya dari offline menjadi online. Kalau boleh cerita sedikit, jadi kita punya langganan toko sayur dan buah di dekat rumah, sekitar 2 km dari rumah. Biasanya kita ke sana sekali seminggu, kita beli sayur, beli buah di sana. Karena memang bapaknya sendiri, umur bapaknya pemiliknya itu sekitar 55-60 tahun lah ya, sekitar ya. Bapaknya sendiri selain barang-barangnya bagus, servisnya ramah, dan enak buat ngobrol bapak ini. Nah, 2 minggu yang lalu, karena memang udah kepepet, akhirnya kita kesana lagi nih. Tiba-tiba tokonya tutup. Kita bingung dong, tapi ternyata di depan itu ada satu tulisan begitu, silakan pesan, dia ngasih nomor telepon gitu. Karena kita penasaran, kita coba dong WhatsApp ke nomor tadi. Oh iya, bapaknya nyaut, iya mau pesan apa mas? Kita kasih listnya, kemudian, oh iya bayarnya bisa pakai GoPay ya mas ya? Dia bilang gitu, atau pakai bank transfer, dia bilang. Saya bilang, wah ini menarik juga nih, bapak-bapak umur 55-60 tahun yang jauh dari kesan milenial yang istilah kerennya adalah digital savvy, jauh dari hal itu, kemudian dia bisa untuk bikin online, kemudian pembayarannya online, dan akhirnya setelah semuanya ready, kita pakai GoSend. So, dari prosesnya tadi, mulai dari kita pesan, sampai pembayarannya, kemudian sampai dengan delivery-nya, ini semua sudah online. Bapak-bapak tadi yang mungkin seumur hidupnya tidak pernah terpikir untuk masuk ke online, tiba-tiba dengan kondisi seperti ini memaksa dia untuk terus berusaha untuk bisa masuk ke online. Dan pasarnya ada di sana. So, 2 impact ini yang menurut kita sangat menarik, dan terutama pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. So, selanjutnya adalah kalau kita cerita sedikit tentang apa yang sudah kami lalui, sebenarnya kita UMKM karena memulai bisnis itu sangat sulit. Cerita sedikit, kami di 2014, saya beserta 2 partner bisnis saya memulai bisnis Cube yang awalnya bisnisnya tadi adalah bisnis media advertising. Media advertising itu adalah media yang agensi yang istilahnya taruh iklan di media nasional. Taruh iklannya itu bisa seperti di media koran, di media digital, atau di media billboard. Nah, bisnis tadi bermula dari situ, kemudian sekarang berkembang ke berbagai macam bisnis baru, seperti bisnis digital, salah satunya adalah kita juga menyiapkan artificial intelligence untuk image recognition. Image recognition ini simpelnya adalah yang memungkinkan kalau misalnya ada mobil lewat, kemudian ada kamera, dan kamera tadi bisa mengetahui berapa plat nomornya. Dan itu dilakukan semua secara simultan. Dan kita juga mengembangkan satu sistem face recognition yang memungkinkan kalau dulu mungkin orang harus absen itu kalau nggak pakai cap jari atau pakai kartu gitu, stok-stokan begitu, itu mau lama banget. Nah, sekarang orang benar-benar harus cuman daftar lewat mukanya doang, artinya store muka, kemudian secara sistem langsung mengenali siapa orang tersebut. Dan semuanya itu kalau meminjam istilah Gojek, karya anak bangsa. Kebetulan kantor kita ada di Malang, sekaligus ada di Jakarta sebagai headquarters-nya. So, selain 2 bisnis tadi yang sudah kita jelaskan, kami juga sekarang tahun 2018 dan 2019 kita mendapatkan Citra Pariwara untuk kategori Out of Home Media. Jadi Citra Pariwara tadi adalah salah satu penghargaan tertinggi untuk kategori media luar ruang yang paling kreatif di 2018 dan 2019. Itu selintas tentang kami. So, pertanyaannya balik lagi ke digital. Bagaimana kemudian kita bisa bertahan dalam situasi seperti saat ini? Jawabannya adalah go online. Oke, simpelnya begini. Kalau misalnya kita udah kepikiran pengen bisnis sesuatu, katakanlah kita pengen bisnis minuman jahe hangat dari Tegal, begitu katakanlah. Alat-alatnya sudah siap, kemudian juga tadi udah belajar sama Mbak Asri bikin logonya, kenapa branding itu penting, kemudian cara bikin websitenya dan segala macam gampang. Pertanyaan selanjutnya adalah kita udah setup nih, ada lapaknya depan rumah. Tiba-tiba kok nggak ada yang datang ya? Ada sih datang 1 atau 2 orang doang, tapi cuma ya itu doang jatuhnya. Nggak ada yang lain. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan? Ada 2 sebenarnya cara yang mungkin kita lakukan. Yang pertama adalah kita pindahkan tadi lapak yang depan rumah, kemudian pindah ke pasar. Itu yang pertama. Atau kita perbanyak lapaknya, katakanlah dari 1 menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5. Tapi dari 2 opsi ini tadi, yang paling menarik adalah dua-duanya membutuhkan budget yang lebih besar.
Kenapa? Karena kita mesti sewa lokasi baru, kita mesti bikin lapak yang baru, dan semua itu cukup butuh cost yang gede. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita ngomongin digital, semua langkah tersebut kita tidak perlu. Lapaknya cukup satu aja, nggak perlu banyak-banyak, tapi iklannya yang kemana-mana. So, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian cara kita beriklan di media online. So, kalau kita ngomongin beriklan di media online, mungkin sebelum lari ke sana, kita pengen tahu dulu apa sih sebenarnya online media itu. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi online lewat laptop, mungkin bisa lihat browser tab-nya. Mungkin ada yang buka Kompas, mungkin ada yang buka Detik, mungkin ada yang buka juga Kumparan, mungkin tracking berita-berita terbaru tentang corona dan segala macamnya. Atau mungkin teman-teman yang lagi buka session ini di handphone, coba lihat aplikasi apa yang di-download. Mungkin ada Instagram buat stalking mantan mungkin, atau mungkin Facebook buat message gebetan, atau ada TikTok sekarangnya lagi rame, atau aplikasi-aplikasi lain. Basically online media tadi adalah semua aktivitas yang kita lakukan di online, baik itu ada di web maupun yang ada di mobile phone. So, kalau kita lihat data sebenarnya orang itu semakin lama semakin lama, maksudnya kesininya semakin lama orang menggunakan mobile phone. Bahkan ada satu penelitian yang bilang bahwa orang membuka atau ngecek handphone itu lebih dari 200 kali per hari. Artinya, semakin lama orang tadi ada di internet, akan semakin besar kemampuan kita untuk mendapatkan perhatian mereka ketika kita beriklan. Saya lanjut ya. Oke, so kalau kita ngomongin tentang bisnis dunia digital, kita lihat dulu nih, karena kita orang bisnis, lihat dulu nih, seberapa besar sih sebenarnya potensi pasarnya di dunia digital. Ini data dari Google Southeast Asia, Asia Pasifik. Mereka bilang secara pasar Indonesia itu sekitar 422 triliun rupiah secara pasar value-nya. Dari 2015 sampai dengan sekarang, peningkatan itu sekitar 49%. Tapi yang paling menarik adalah ketika kita bicara tentang e-commerce di Indonesia. So, e-commerce itu secara value atau secara nilai bisnisnya di Indonesia sekarang sekitar 200 triliun. Yang peningkatannya dari 2015 sampai dengan sekarang, penggunaan e-commerce itu 94%. Katakanlah kalau saya pribadi tahun 2015, saya beli online apa ya dulu ya? Saya 2015 mungkin beli sepatu atau beli baju masih mikir-mikir puluhan kali untuk belanja lewat online. Karena bajunya pas nggak, matching nggak dengan warna kulit saya dan lain sebagainya. Tapi sekarang, terutama dalam masa sekarang, saya justru hampir 80-90% kebutuhan pribadi saya sehari-hari saya dapatkan melalui online. Apalagi terutama sekarang ya dengan kondisi COVID-19 sekarang. Seperti saya ceritakan di awal tadi, bahkan untuk kebutuhan sayur, kebutuhan sehari-hari rumah tangga saya menggunakan online. Nah, artinya pasar tadi itu meningkat drastis, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini. So, ini yang menarik buat kami karena kalau kita sudah lihat pasarnya betul, memang besar, kemudian kita juga lihat opportunity-nya memang sangat besar sekali karena didukung ada 3 faktor utama yang membuat media digital itu berbeda dibanding media-media lainnya. Kalau kita komparasi antara media digital dan katakanlah TV, katakanlah koran, radio, atau billboard. Yang pertama adalah anytime. Anytime ini refer kemana sih sebenarnya? Anytime itu adalah kita bisa menjangkau pasar kapanpun, mau itu malam, mau itu pagi, mau itu siang, kita bisa touch orang tersebut atau kita bisa memperkenalkan barang kita yang kita punya tadi. Yang kedua adalah anywhere. Anywhere ini relate ke lokasi physical geografis kita. Misal kita ada di Tegal, bukan berarti kita tidak bisa jualan ke teman-teman kita yang ada di Sumatera, bukan berarti kita tidak bisa jualan teman-teman kita yang ada di Kalimantan, ada di Cina atau di Amerika Serikat. Dan everyone ini poin yang ketiga yang paling menarik. Artinya mulai dari umur paling kecil, katakanlah 8, 9, 10 tahun, kita lihat anak-anak SD atau anak-anak anak yang TK, sekarang sudah mulai menggunakan iPad. Artinya mereka kemudian sudah terpapar dengan online media. Sampai umur yang saya ceritakan tadi, sampai umur bawah ke umur 50, 60, mungkin bahkan 70 tahun, itu sudah berinteraksi dengan online media. Nah, begitu besarnya range pengguna digital media tadi membuat pasarnya sendiri semakin besar. Karena kalau kita sebagai product owner atau kita jualan satu barang tertentu, barang kita tadi kan tidak otomatis akan dibeli oleh semua orang. Katakanlah saya punya tadi minuman jahe hangat, gitu ya.
Minuman jahe hangat ini mungkin orang-orang yang suka, katakanlah mungkin umur 25 tahun sampai 35 tahun, lokasinya kita bisa tentukan di mana. Dan kalau misalnya kita ngomongin taruh di, katakanlah misalnya kita taruh di radio gitu, belum tentu semua orang yang dengar radio itu suka dengan minuman jahe hangat. Tapi kalau misalnya di digital, kita bisa tahu persis mana orang-orang yang memang menyukai minuman jahe hangat. Dari mana? Dari data historical dia browsing selama ini. Itu yang menariknya. Nanti saya akan jelaskan juga detail bagaimana cara setup iklannya. So, setelah kita tahu bahwa secara pasar yang luas sekali mengenai online digital tadi, kemudian yang paling menarik adalah ketika kita mencoba untuk beriklan, harga dasarnya untuk beriklan tadi atau cost entry lah bahasanya. Jadi untuk kita memulai beriklan itu harganya itu sangat-sangat minimum. Bisa mulai dari 100.000, bisa mulai dari bahkan 50.000 rupiah bisa kita mulai beriklan. Yang memungkinkan siapapun juga, tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan besar yang memungkinkan untuk beriklan di digital media. Berbeda drastis kalau misalnya kita ngomong soal iklan di TV. Iklan di TV itu per satu spot itu bisa jutaan rupiah, bisa puluhan juta rupiah. Yang artinya kita sebagai teman-teman UMKM biasanya, waduh, jauh banget ya kita bisa sampai ke sana. Tapi dengan digital media kita bisa berapapun dana yang kita punya, kita bisa melakukan itu. So, gimana cara kita memulainya? Mungkin cara kita memulainya adalah yang pertama, saya yakin teman-teman semua punya sosial media. Yang paling gampang sosial media, baik itu Instagram maupun Facebook atau Instagram atau media sosial lainnya. Tapi yang paling gampang, saya coba tunjukin bagaimana caranya memulai satu iklan di Facebook. Nah, saya coba switch dulu ya ke browser saya. Waktunya kurang lebih 5 menitan lagi, boleh ya, Mas? Oh, oke. Saya jamin sedikit saja. Oke. Bagaimana kemudian kita bisa memulai pasang iklan di Facebook? So, pertanyaannya kenapa kita harus pasang iklan di Facebook atau di social media atau dimanapun di digital media? Selain karena pangsa pasarnya tadi besar, ini memudahkan kita untuk menjangkau orang yang tepat. So, yang pertama adalah semua teman-teman di sini saya yakin punya Facebook. Yang kita lakukan adalah kita klik di sini, diklik di plus sebelah kanan ini, kemudian diklik di bagian add. Kemudian simpelnya kita akan dipilih ada 3 pilihan di sini, ada awareness, ada considerations, dan ada conversions. Apa bedanya 3 ini tadi? Jadi kalau kita lihat dari awalnya orang belum tahu produk kita sampai dengan orang membeli produk kita, ada 3 tahap yang dilalui. Yang pertama, mereka kenal dulu dengan produk kita, kemudian mereka memikirkan, kayaknya menarik nih produknya. Itu masuk consideration. Kemudian yang ketiga adalah orang kemudian membeli produk kita. Nah, kita coba cek kondisi kita ada di mana. Misalnya kita kopi jahenya belum terkenal, misalnya namanya kopi jahe Jos gitu, nggak ada orang yang tahu. Oke, kita mungkin bisa masuk ke awareness, kita bisa masuk ke reach, artinya bagaimana caranya untuk memberitahu sebanyak mungkin orang tentang brand kita tadi. Setelah kita kasih tahu orang, semakin banyak orang yang tahu tentang brand kita tadi, kita kemudian mencoba mengajak mereka yang tertarik tahunya dari mana? Ketika kita beriklan, mereka klik. Oke, katakanlah ada 10.000 orang yang tahu tentang iklan kita, 10.000 orang tadi ada 1.000 orang yang klik. Dari 1.000 orang tadi kemudian kita bisa masuk ke consideration. Kita bisa pasang iklan di sini di traffic, kemudian ini akan lari ke sistemnya seperti ini. Kita bisa budget optimization ini, kita bisa taruh berapa budget per hari yang memungkinkan. Katakanlah kita taruh 100.000 saja sehari. 100.000. Dari sini kemudian kita setup account-nya, kemudian kita lari ke langkah selanjutnya, dan ini yang paling menarik. Ini kita bisa setup audiens mana yang akan kita inginkan. Baik itu dari lokasinya di mana, misalnya kita pengen ambilnya di Tegal, gitu. Kita pengen pasar Tegal aja. Tegal, Jawa Tengah, gitu ya, kita bisa pilih. Kemudian kita bisa ambil juga untuk umurnya berapa nih? Kopi jahe jus kita kayaknya umurnya ya sekitar 25-20 kali ya, 20 sampai 30 lah katakan begitu. 20 sampai 30 tahun di sini, sekitar 30 tahun, dan kita bisa pilih juga jenis kelaminnya, kita bisa pilih juga option-option lain. Dan yang paling menarik adalah kita bisa tahu secara otomatis berapa jumlah audiens atau berapa jumlah orang yang sesuai dengan target audiens kita tadi. Sehingga kita tahu berapa uang yang harus kita siapkan untuk menjangkau
potensial audience yang ingin kita reach tadi. Setelah itu kemudian kita tinggal setup dan confirm, dan terakhir adalah yang paling menarik adalah in terms of payment-nya. Jadi ini salah satu contoh saja untuk Facebook. Kita nggak perlu harus punya credit card, kita bisa transfer dengan BNI atau Mandiri, atau kita bisa pakai Doku Wallet juga mungkin, FastPay juga mungkin ada service kesini juga mungkin ya Mbak Sani mungkin. Nah kira-kira sesederhana itu kita bisa menjangkau orang yang dulu mungkin kita buka outletnya di depan rumah atau depan TK atau depan SD yang cuma orang-orang itu doang, yang sekarang kemudian bisa melebar kemana-mana. Bukan cuman bukan cuman orang-orang yang di sekitar kita, tapi juga produk kita bisa menjangkau terlepas dari lokasi geografis dan lokasi waktu. Wow, luar biasa. Kira-kira begitu Mbak Kina dari saya. Banget mau muncul ya kan, langsung tepat waktu sekali. Langsung aja kita mau masuk sesi tanya jawab. Mungkin langsung mau nanya ke Mas Ganda juga dan Mbak Sani juga mungkin yang tadi belum sempat nanya-nanya, dan juga sepertinya udah rame banget di kolom chattingnya. Sudah diinfokan juga untuk teman-teman yang masih nonton bahwa sudah ada WhatsApp group untuk seluruh audiens yang nonton hari ini. Jadi yang ingin bertanya-tanya langsung mengenai FastPay, Sidebit maupun Cube juga bisa langsung nanya. Mungkin yang ada pertanyaan saya coba mau pilih dulu ya Mas Ganda ya. Dan juga untuk Mbak Sani kayaknya tadi ada satu pertanyaan, sebentar. Mbak Sani ada pertanyaan nih dari Mas Andika. Bagaimana cara menentukan payment channel yang tepat untuk UMKM? Apakah perlu buka semua payment channel yang ada di FastPay? Kan tadi katanya banyak ya Mbak ya payment channelnya. Ya, kebetulan untuk UMKM ini memang ada beberapa channel yang bisa dipakai dan tidak, karena terkait dari pendaftaran beberapa bank atau beberapa channel itu memang agak mewajibkan legal dokumen atau legalitas lengkap. Nah kalau misalnya, jadi kita ada dua nih, kalau misalnya kalian nggak punya legalitas lengkap seperti PT atau CV, nah itu nanti kita pakai channel yang namanya agregator. Nanti kalian otomatis waktu daftar itu dapatnya ada virtual account Permata, Mandiri, BNI, Maybank, terus kemudian ada Danamon juga, ini otomatis udah bisa dipakai sama kalian. Terus ada channel e-wallet yang bisa dipakai untuk UMKM itu adalah Link Aja. Untuk retail store-nya kalian bisa pakai Alfamart. Kalau misalnya kalian sudah punya legalitas lengkap, otomatis yang 40 sisa channel yang lainnya itu kalian bisa daftarkan juga nantinya. Gitu. Berarti nggak harus yang cocok dan sesuai ya. Mungkin nanti bisa konsultasi dengan tim FastPay. Bisa, nanti kalian kalau perlu, betul, kalau kalian perlu informasi tambahan mengenai channel-channel apa, terus kemudian apa aja sih, gimana cara daftarnya gitu, pengen tanya lebih lanjut, itu kalian bisa hubungi tim kita nanti. Di sini ada Vincent, Nela, sama Ali ya. Ya, betul. Oke, thank you Mbak Sani. Nah ini berikutnya untuk Mas Ganda nih. Ada pertanyaan lagi dari penonton setia kita dari tadi, ada Mas Aris Gunawan. Seberapa efektif dengan FB Ads atau IG Ads? Terima kasih. Nah ini sebenarnya kalau nggak salah Facebook sama Instagram nih udah bersatu bukan ya Mas ya? Yes, benar. Mereka bersatu padu. So kalau ditanya seberapa efektif, sebenarnya begini. Tergantung dari produk yang akan kita tawarkan. Kesininya, kalau kita ngomongin produk kan related ke customer-nya siapa. Berarti artinya secara demografik berbeda. Kalau kita lihat antara Facebook dan Instagram tadi secara demografik, secara umur dan secara lokasi berbeda. Apa yang di-sharing di konten di platform Facebook dan di platform Instagram itu berbeda. Bagaimana orang berinteraksi di platform masing-masing itu berbeda. Sehingga balik lagi pertanyaannya adalah produk kita apa? Produk kita tadi apakah menyasar orang-orang yang lebih premium kah, atau lebih mature kah, atau lebih ke rural kah secara demografik, atau lebih ke urban kah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang akan men-set kita platform mana yang paling sesuai dengan produk kita tadi. Tanpa item tadi, menurut saya agak sulit untuk kita menentukan mana yang paling baik untuk kita beriklan, apakah platform Instagram atau platformnya Facebook. Itu kira-kira Mbak. Aja nih via WhatsApp ke saya. Boleh tanya ya Anda,
model Yes. periklanan yang paling sesuai dengan UMKM yang ada di desa. Ini mungkin bisa dari mana dulu sih Mas sebenarnya? Oke, model periklanan UMKM yang ada di desa. Pertanyaannya mungkin bukan ada di desa atau tidak ya, karena dengan media digital sekarang justru lokasi itu tidak menjadi suatu hal yang penting. Seperti saya jelaskan di awal bahwa kita bisa beriklan dari manapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Dan 3 poin ini tadi membuat walaupun kita berada di desa, selama kita punya internet, selama kita punya akses untuk bisa beriklan lewat media digital, kita bisa memasarkan kemanapun. Bahkan mungkin ada teman-teman UMKM yang ada di Tegal, mungkin ada di Surabaya, di Sulawesi, Kalimantan, yang pasar mereka mungkin bukan pasar di Indonesia, tapi pasar di dunia. Pasar di Cina, pasar di US, pasar di mana-mana. Mereka pasang iklan di Alibaba, mereka pasang iklan di Amazon atau di platform-platform yang lain. Yang pasar itu bukan ada di Indonesia, pasarnya di luar. Nah, perspektif itu yang menurut saya perlu dibangun dari teman-teman UMKM bahwa lokasi itu tidak mempengaruhi apakah teman-teman bisa beriklan di mana dan siapa marketnya nanti. Kalau gitu Mas Ganda, sip deh. Kalau gitu sepertinya kurang lebih semuanya sudah dijawab. Aku punya satu pertanyaan. Aku dari tadi belum tahu nih kalau mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Cube, bisa kontak kemana Mas? Oh yes, nanti di-share ya Mbak ya, Ya. PowerPoint-nya tadi ya. Nanti di situ ada kontaknya, langsung bisa kita Oke, bisa ngobrol-ngobrol tetap sama Mas Ganda. Dan juga di-follow di Instagramnya, jangan sampai salah tuh ya, @itu-cube ya? Yes, itu-cube, Oke, CUBE. Silakan langsung di-follow teman-teman. Terima kasih Mas Ganda. Dan kalau gitu, terima kasih sekali lagi Mas Ganda dan semua pembicara yang sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya. Tanpa terasa sudah 2 jam 2 menit, wow, sudah melewati 2 jam. Dan mungkin kita akan dengarkan terakhir, kita akan mendengarkan summary atau sekaligus kata penutup dan juga himbauan dari Bapak Wakil Bupati Tegal. Masih ada bersama-sama dengan kita Bapak Sabilillah Ardi. Bisa bergabung lagi Pak, dan mungkin saya persilakan untuk menyampaikan sedikit kata penutup untuk teman-teman yang sudah join hari ini. Bisa dengar Pak Gina ya? Bisa Pak. Ya, terima kasih kepada semua narasumber, Ibu Kadis Dapo KM, dari Mbak Asri, dari Sidebit, Mbak Sani, dari Mas B, juga Brenda ya dari Cube, juga Mbak Gina sebagai MC dan semua dari Kominfo dan tim kru hari ini. Satu hal yang saya ingin mengajak semangat untuk semua para pengusaha dimanapun juga, bahwa kita ini sedang mengalami shifting, yaitu perubahan tatanan baik secara sosial maupun ekonomi. Nah, ini dalam setiap shifting, coba perhatikan, ketika masa-masa perubahan revolusi, misalnya kemerdekaan, atau misalnya kemarin tahun 98, lalu juga krisis ekonomi tahun 2008, itu ada selalu para pengusaha yang kreatif, yang memiliki ide baru, bisnis yang tidak ada sebelumnya menjadi ada dan lalu menjadi milioner. Selalu ada, perhatikan saja. Nah, dengan COVID-19 ini, kita sebagai pengusaha tidak boleh melempem. Justru carilah posisi di mana kita bisa membantu orang. Kuncinya itu, kalau ingin sukses, niat utamanya bukan untuk berkaya diri, tapi untuk membantu sesama. Ketika kita membantu sesama, lalu kita mencari yang bisa menghasilkan untuk kita, sesuai dengan keahlian, kebisaan, atau hobi, maka ini bisa jadi kesempatan yang luar biasa. Lalu juga tadi perhatikan tren yang ada, tadi saya cuma menyampaikan satu gambar. Ilmu sangat penting. Dalam masa-masa di work from home ini, jangan buka YouTube aja untuk baca atau lihat prank. Jangan hanya buka website untuk baca yang lucu-lucu, atau misalnya hanya untuk Instagram untuk lihat iklan. Tetapi baca berita dan cari publikasi-publikasi jurnal-jurnal ilmu ekonomi. Salah satu yang saya selalu buka di Economist. Saya selalu buka Tempo. Saya selalu buka Wall Street Journal.
mencari tahu ada apa sih ke arah mana sih sebenarnya ekonomi dunia ini. Nah, lalu dari pemerintah Kabupaten Tegal, kegiatan-kegiatan ini akan kita evaluasi. Saya rasa kalau ini bagus bisa kita tingkatkan lagi frekuensinya ke depan. Lalu program dari pemerintah pusat, sudah ada relaksasi kredit, sudah kan ada stimulus ekonomi, dari pemerintah provinsi dan kabupaten juga nanti akan ada. Lalu yang terpenting adalah komunikasi. Monggo masyarakat, para pelaku usaha UKM, komunikasi dengan dinas-dinas terkait, ada dinas Dakop, ada juga dinas Perinaker untuk industri-industri, lalu juga dengan DPTSM, yaitu perizinan, ya. Komunikasi, kita membuka channel, ada aplikasi Lapor Bupati, ada juga SMS Lapor Bupati. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Nah, yang terakhir, saya apresiasi semua pihak yang sudah membantu kami dalam melaksanakan webinar ini. Memang mungkin dari kami pemerintah Kabupaten Tegal ada yang tidak sempurna, kami mohon maaf, akan kita perbaiki lagi selanjutnya. Mungkin itu Mbak Kina yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak. Terima kasih untuk informasinya dan juga semangatnya yang sudah diberikan kepada teman-teman semua di sini yang sudah join dengan setia selama 2 jam 7 menitan ini. Dan juga satu informasi lagi bahwa kalau dilihat di poster kemarin, jangan lupa bahwa kita juga akan memilih 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan kuota internet persembahan dari teman-teman sekalian, dari Fastpay, dari Sitebit, dan juga dari Cube dan juga dari Pemkab Tegal yang sudah mendukung acara kita hari ini. Jadi ada 5 pemenang, saya langsung buka contekannya ya. Ini dari tadi aktif nanya, dan juga mungkin pertanyaan kamu tadi sudah saya bacakan juga. Yang pertama, selamat kepada, ini saya sesuai nama yang ada di chat ya. Yang pertama atas nama Aristoteles, kemudian yang kedua atas nama Aris Gunawan, ini hopefully berbeda ya. Kemudian yang ketiga atas nama Muhammad Agus Fatkuloh. Keempat, selamat kepada Vera, dan yang terakhir juga selamat kepada Andika. Jadi 5 orang ini yang sudah kita pilih memberikan pertanyaan yang terbaik, nanti silahkan menghubungi Mbak Yoviani dari Fastpay. Yovi bisa mendapatkan kontaknya via grup WhatsApp yang sudah teman-teman join, ataupun nanti saya akan tinggalkan di kolom komentar di sini. Dan juga akan kita umumin sekali lagi di Instagramnya Fastpay, jadi bisa disimak di situ, dan nanti akan bisa kontakkan dengan Mbak Yovinya langsung. Kalau gitu saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini bukan acara yang terakhir, ini yang pertama dan pastinya akan berkelanjutan. Kami juga sekali lagi memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, masalah teknis mungkin ya, dan juga mungkin banyak tadi yang infoin juga agak susah masuk ke website kita di sini di Demio. Kami mohon maaf, nanti tentunya akan jadi bahan evaluasi untuk kita semua untuk mempersiapkan acara yang lebih baik lagi. Dan saya ingin kembali menyapa setiap pembicara dan mengucapkan terima kasih. Ada Mbak Asri mungkin? Halo Mbak Asri, masih? Ya. Halo Mbak Kina. Terima kasih Mbak Asri Ya, sudah join. Sama-sama. Ya. Mau dada-dada dulu Mbak? Boleh. Thank you. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang sudah di-share oleh saya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa hubungi Sitebit gitu. Oke. Oh, ya, thank you ya Mbak. Ya. Untuk Mbak Sani juga, Mbak Sani mau ngucapin goodbye ke audiens mungkin? Ya, terima kasih semuanya sudah nonton, sudah ikuti acara webinar kita. Ikuti acara webinar kita selanjutnya, nanti ditunggu di postingan Instagram kita ya. Betul. Ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau curhat-curhat juga bisa langsung hubungi tim Fastpay. Oke, thank you Mbak Sani. Thank you Mbak, sehat-sehat di Bali ya Mbak. Thank you. Oke, thank you. Berikutnya Mas Ganda. Mas Ganda, terima kasih banget sudah sabar menanti dari awal loh. Dia nungguin 1,5 jam lebih. Yes. Terima kasih Mbak Gina, terima kasih teman-teman yang sudah join di webinar kali ini. Mudah-mudahan kita semua sehat sampai dengan masa COVID-19 ini selesai. Oke, terima kasih Mas. Sehat-sehat selalu ya Mas. Sukses. Sehat-sehat juga, terima kasih. Oke, yang terakhir tentunya ada Bapak Wakil Bupati Tegal dan juga ada Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin mau say goodbye nih Bapak dan Ibu, mau muncul lagi? Oke, sepertinya sudah ditutup ya. Terima kasih kalau gitu sekali lagi untuk setiap pembicara yang sudah join, setiap audiens yang sudah bertanya, terima kasih, rame banget di kolom komentar sepertinya. Kita akan join di acara kita berikutnya, so stay tune, bisa di-follow terus @fastpay.id untuk menemukan informasi mengenai payment channel solutions, online payment solutions untuk UMKM, untuk Sitebit bisa di-follow juga @Sitebit Indonesia, silahkan di-follow, dan juga untuk Cube @itu_cube ya, O-nya 2, OOH_itu_cube, CUBE. Silakan di-follow Instagram Cube, Sitebit, dan juga Fastpay. Dan terima kasih untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal. Semoga semua sehat-sehat, semoga tetap sukses. Sekali lagi, jangan patah semangat. Ayo kita lihat peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dan kita bisa membuat diri kita tetap sukses dan bisa melewati masa pandemi ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Kina Grace, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.